Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pada minggu ini tanggal 21 Juni 2020 kembali memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah minggu pada hari ini. Bila damai sejahtera daripada Kristus Yesus memberkati kita semua. Kita hampiri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dengan menaikkan pujian kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir dari kaki tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Hendaknya hatimu bersyukur kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Kristus Yesus yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidupmu. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk damai sejahtera, kasih dan sukacita serta penyertaan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kami lalui. Hingga sampai pada hari ini Tuhan, kami kembali bisa hadir bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah kami Bapa pada setiap mesbah-mesbah keluarga kami pada minggu ini. Damai sejahtera dan sukacitamu memperbaharui hidup kami, memperlengkapi kami, menguatkan kami, dan memulihkan hidup kami. Kami menyerahkan di dalam nama-Mu Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan,
Yang khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Yang berkekurangan Kau cukupkan dengan segala sesuatu dengan berkat-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami Bapa. Puji namamu Bapa, berkat-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali lagi untuk beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita masih bisa untuk bersatu hati dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita akan segera menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaran. Hanya pada Dia kita percaya. Padamu ku percaya. Betapa mulia, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan dan meninggikan lebih lagi Tuhan nama-Mu. Keadaan apapun yang menghimpit kami saat ini Tuhan, kami percaya di hadirat-Mu ada kekuatan kami Bapa. Terima kasih, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama meninggikan Tuhan. Yang percaya bahwa kita diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya dari rumah, boleh kasih salam ke kiri kanan, katakan engkau diberkati. Amin. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari angkat tanganmu saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Are you ready? Say 1, 2. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Dia sanggup
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lembutkan hati kita, buka hati kita, sebab satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh,
kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan. Berkati pembawa firman-Mu Bapa, urapi supaya yang keluar hanyalah kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarnya dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi yang sudah siap, mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi ibadah minggu kita pada tanggal 21 Juni 2020. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Bila Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya ulangi dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini, di tengah banyaknya pergumulan hidup kami, di tengah banyaknya situasi yang cukup mengkhawatirkan di sekitar kehidupan kami bersyukur diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama memperhatikan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, urapi kami semua, berikan kepada kami sukacita, damai dan sejahtera-Mu untuk memahami setiap firman yang hari ini kami baca Tuhan. Agar firman-Mu memulihkan kami, memperbaharui setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 ini, ada sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Ada sesuatu yang mungkin saja kita lupakan, atau kita ingat setelah hari ini kita berada, hari ini kita hadir dan hidup. Kita berpikir tentang masa lalu, kita berpikir atau merenungkan bagaimana enaknya, indahnya masa lalu itu. Dan kalau kita tahu bahwa dalam segala sesuatu kenangan itu membawa sesuatu yang berharga, yang sulit kita lupakan. Apalagi yang berkaitan dengan sejarah hidup seseorang. Kalau kita tahu bahwa perjalanan hidup seseorang pasti berbeda-beda. Ada yang bisa mengingat tentang kesedihan, tentang penderitaan. Ada yang mengingat tentang keberhasilan-keberhasilan masa lalunya. Bahkan di negara kita ini banyak sekali monumen-monumen yang melambangkan kejayaan-kejayaan masa lalu, yang menggambarkan keberhasilan, yang menggambarkan bagaimana seseorang berhasil di dalam hidup ini untuk sumbangsihnya pada negaranya. Didirikanlah patung Jenderal Sudirman misalnya di daerah Jakarta ada. Didirikan juga monumen Pancasila Sakti di mana ada 7 jenderal yang mengalami
aniaya berat dalam mempertahankan Pancasila. Ada Monas, monumen nasional yang orang harusnya melihat bagaimana pergerakan semangat bangsa Indonesia pada zaman itu. Sebaik-baiknya monumen, tetaplah dia monumen. Sebaik-baiknya dan seberhasilnya masa lalu seseorang, itu sudah masa lalu. Yang kita tahu hari ini bagaimana dengan masa kita sekarang. Bagaimana kita harusnya mengerti, memahami bahwa kita hidup hari ini untuk hari ini. Bukan untuk masa lalu. Karena hari ini menentukan masa depan kita. Itulah makanya banyak orang yang susah untuk melupakan. Apalagi pemuda dan pemudi kalau berbicara tentang masa lalu atau mantannya, susah untuk melupakannya. Bagaimana kita melupakan masa lalu itu? Bagaimana kita melupakan segala sesuatu yang harusnya kita sudah tidak ingat lagi itu? Hari ini kita bersama-sama memperhatikan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang 7 ini. Tentang bagaimana Rasul Paulus mengalami begitu banyak rintangan dalam hidup ini. Tapi segala sesuatu yang dulu jaya-jayanya, yang dulu dia hebat-hebatnya, dia lupakan dan dikatakan merupakan kerugian katanya. Sekarang dia melihat bagaimana hidupnya bersama Kristus. Bagaimana kita dan setiap orang yang percaya bisa melihat masa depan kita. Bisa melihat perjuangan kita untuk meraih masa depan kita. Bagaimana kita punya semangat. Bagaimana kita punya segala sesuatu kekuatan dalam hidup ini sehingga kita bisa bergerak. Bukan hanya tetap merenungkan atau bahkan menyesali masa yang sudah lewat. Apa yang di belakang ditinggalkan, kita melihat di depan kita. Kalau berbicara tentang bagaimana kita berhasil, bagaimana kita juga tidak berhasil dalam hal-hal yang lalu. Sekarang kita mari melihat, belajar tentang firman pada pagi hari ini. Bahwa hidup itu harus berubah, harus berpindah. Kalau anak muda bilang, move on. Kita harus berpindah untuk melalui segala sesuatu yang sudah kita alami. Kalau anak muda berpindah di lain hati. Tapi ternyata hidup ini bukan hanya bersoal pindah di lain hati rupanya. Banyak orang percaya tidak bisa berpindah. Istilah orang sononya move on katanya. Masih mikirin tentang masa lalu, masih mikirin mantannya. Atau masih mikirin segala sesuatu yang memilukan hatinya. Bagaimana kita bisa move on dalam hidup ini? Yang pertama adalah menyadari kenyataan hidup. Hidup itu bukan mimpi. Atau hidup bukan dalam mimpi. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa move on dalam hidup ini. Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Menyadari kalau kita ini milik Tuhan. Hidup kita ini bukan akunya lagi, tapi Tuhan yang ada dalam dirimu. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, milik Kristus. Harusnya memancarkan kemuliaan Kristus. Sifat-sifat Kristus harus ada dalam hidup kita. Dan seharusnya pengharapan dalam hidup itu harus muncul. Tidak hanya berpikir ke belakang, tapi langsung berpikir ke depan, menatap masa depan itu. Karena setiap orang yang menjadi milik Tuhan memiliki pengharapan.
Dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18, Amsal pasal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan orang yang percaya, pengharapan orang yang percaya tidak hilang. Disiapkan oleh Tuhan begitu baik, begitu rapi, begitu indah. Bagaimana kita memiliki kemampuan, keberanian untuk mencapai masa depan itu. Kemauan untuk mencapai masa depan itu. Bukan hanya berangan, bukan hanya bermimpi saja. Tapi bagaimana kita bergerak melangkah. Maju, berpindah. Meninggalkan tempat kita. Meninggalkan hati kita yang luka, hati kita yang cemas untuk menuju pada hati yang penuh dengan damai sejahtera itu. Pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, move on untuk kita sendiri. Bagaimana kita menyadari kenyataan hidup bukan hidup hanya dalam mimpi saja. Tapi kita menyadari kita milik Tuhan. Kita diberikan pengharapan. Kita diberikan masa depan yang begitu baik. Hadapi kenyataan hidup bersama Tuhan. Bahwa kenyataan hidup memang tidaklah mudah. Kenyataan hidup memang tidaklah mudah apa yang dibayangkan, apa yang dipraktekkan. Seringkali kesulitan-kesulitan hidup membuat kita tidak bisa konsentrasi, tidak bisa bahagia menghadapi hidup ini. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah bahwa bila kita menjadi milik Tuhan, percaya kalau kita milik Tuhan, masa depan, pengharapan tidak akan hilang. Yang kedua, bagaimana kita bisa move on dalam hidup ini? Yang kedua, membuka diri dengan situasi atau status baru. Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang kedua adalah membuka diri dengan situasi atau status baru kita. Kadang-kadang kita menutup diri, kadang-kadang kita tidak peduli dengan lingkungan, kadang-kala kita tidak mau tahu apa urusan-urusan hal yang bersifat duniawi ini, padahal kita tahu dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan duniawi. Tapi bukan hidup dengan duniawinya. Kita masih hidup dalam dunia ini perlu bersosial dengan masyarakat. Perlu hidup berbudaya dengan masyarakat. Membuka diri. Bukan mengisolasi diri. Itu COVID-19 namanya. Tapi bagi kita hari ini, bagaimana kita bisa melihat suasana hidup ini? Hidup dalam tatanan baru. Ya, berbeda dengan distancing sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hidup dengan tatanan baru, dengan keteraturan, di mana orang beraktivitas dengan protokol COVID-19. Bukan hanya mengisolasi diri bahkan hari ini. Tatanan baru akan terjadi walaupun mungkin beberapa daerah tertunda tatanan baru itu. Tapi tetap akan dilaksanakan tatanan baru ini sampai obat dari COVID-19 ini ditemukan. Kita akan berubah budaya, merubah karakter dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu dengan situasi dan status baru pun juga harusnya menjadi milik setiap pribadi orang-orang yang percaya hari ini. Di mana kita hidup dan tinggal di masa-masa COVID-19 ini. Yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita tahu kapan akan berakhirnya COVID-19 ini. Tapi kita tahu bahwa kita tidak hanya berdiam diri. Kita bisa membuka lembaran baru bersama Kristus. Memahami bahwa mukjizat itu terjadi kalau kita melangkah dengan iman. Anda dan saya tidak akan bisa melihat mukjizat Tuhan kalau tidak berani melangkah untuk percaya dan mempraktekkan iman kita dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hari ini, mari kita membuka diri kita untuk segala sesuatu
yang harusnya kita terima dari Tuhan. Berkat jasmani, ujian hidup harus kita menerima agar kita menjadi orang yang mau diubahkan dan percaya bahwa kita punya status baru, status anak Tuhan, status yang bukan dipilih tapi terpanggil dan menjadi milik Tuhan. Hendaknya kita percaya bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup ini, agar hidup kita bisa terus berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa move on, kita enjoy your life katanya. Hidup hanya sekali, nikmati dan jadilah berkat. Enjoy katanya ya, santai saja. Kalau zaman sekarang bilang slow aja, ya, santai, bahagia, tenang, ya, enggak terburu-buru. Itu yang membuat hidup kita itu bisa tenang, Bapak Ibu, menyenangkan, mengembirakan. Mazmur pasal 37 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal 37 ayat 4 dan 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya ulangi. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu ayat yang keempat, Bapak Ibu. Bayangkan saja, bergembira, itu perintahnya. Tetapi Allah akan memberikan apapun yang menjadi keinginan hatimu. Tapi yang berkehendak dengan Tuhan, bukan yang tidak berkehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah Allah akan memenuhkan segala sesuatu dalam hidup kita. Hilangkan rasa khawatirmu, hilangkan rasa cemasmu, hilangkan segala sesuatu yang menakutkan dalam hidupmu. Tidak perlu engkau khawatir, tidak perlu engkau takut dalam hidup ini. Enjoy your life. Itu yang terpenting. Ayat yang kelima dalam kitab Mazmur pasal 37 ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dalam perjanjian baru juga dinyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Apa yang harusnya kita khawatirkan dan kita cemaskan dalam hidup ini sehingga kita susah untuk move on? Hari ini Allah ingin kita mau berpindah, terus melangkah, tidak melihat ke belakang lagi. Karena Kristus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menyempurnakan setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu jadilah orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jadilah orang yang benar-benar yakin akan kuasa Tuhan. Hari ini engkau yang ragu, katakan, ampuni aku Tuhan. Aku ingin percaya kepadamu. Aku ingin punya pengharapan kepadamu. Karena aku milikmu. Itulah seharusnya yang menjadi dasar hidup kita. Menjadi slogan hidup kita. Untuk tidak melihat masa lalu yang suram atau masa lalu yang hebat. Tapi tidak bersama Tuhan. Hari ini masa lalu kehidupan kita semuanya bersama Tuhan. Semuanya hidup bersama Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan membuat kita mampu melupakan masa lalu. Hiduplah bersama Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia,
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan menyembuhku, Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya, ya Allah, ya Tuhan kami, yang memberikan kemampuan kami untuk move on dalam hidup ini, untuk melupakan masa lalu kami yang hanya tinggal menjadi monumen-monumen dalam sanubari kami. Sebagus apapun monumen itu tetaplah monumen, hanya tinggal kenangan. Mampukan kami untuk melupakan kenangan itu, melihat ke depan dan berjalan bersamamu. Memampukan kami melewati masa-masa sukar dalam hidup kami. Dalam setiap perjalanan hidup kami bisa melihat berkat-Mu, mukjizat-Mu, karunia-Mu. Engkau curahkan, Engkau berikan kepada kami, Bapa. Mampukan dan ajarin kami untuk menyadari kenyataan hidup bersamamu, untuk membuka diri dengan situasi atau status baru dalam hidup kami, untuk tetap enjoy, untuk tetap bahagia, bergembira dalam hidup ini, berbahagia di dalam hidup ini. Karena disitulah kita bisa melihat mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami. Mampukan kami untuk move on dalam hidup ini, Tuhan. Melupakan masa lalu kami, agar kami bisa tetap hidup bersama-Mu, menjalani hidup bersama-Mu, karena Engkau satu-satunya penolong kami, Bapa. Terima kasih Tuhan,
Berkati setiap kehidupan kami. Engkaulah Allah yang setia, Allah yang tetap terus hidup bersama kami, setia menjalani hidup ini bersama kami, setia melewati hidup ini bersama kami, memampukan kami agar kami bisa melewati gunung-gunung pencobaan dalam hidup ini. Apapun kesulitan kami Tuhan, kami tahu Engkau datang untuk meringankannya. Apapun masalah hidup kami, Engkau datang untuk memberikan jalan keluarnya. Ajar kami Bapa, ajar kami Yesus melakukan segala perkara bersamamu dengan iman bersamamu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Pulihkan kami, perbaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, menabur benih untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat satu pujian, sukacita penuaian. Sama-sama nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menyanyi sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Kepada everybody sing. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kepada Saudari Temi dipersilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali kumpulkan kami Tuhan Yesus. Meskipun di rumah kami masing-masing Bapa, tapi kami mengucap syukur kami bisa menerima berkat-Mu. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan kami. Kami berdoa buat kesehatan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang senantiasa jaga lindungi kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Pada masa ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu atas kami, sertai kami dan keluarga kami, dalam kami menjalani setiap aktivitas kami sehari-hari. Dan juga untuk ekonomi keluarga kami Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu atas kami Tuhan. Engkau yang tilik setiap keluarga kami.
Engkau yang tilik setiap pekerjaan kami. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus pekerjaan kami Engkau yang berkati berlebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dengan kondisi saat ini kami bisa tetap terus menerima berkat-berkat-Mu Bapa. Kami bisa terus merasakan kasih-Mu dan kami senantiasa berkecukupan Tuhan oleh anugerah-Mu. Tuhan, banyak pergumulan kami yang saat ini tidak bisa kami ucapkan satu persatu Bapa. Tapi kami percaya Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha pengerti segala kebutuhan kami, segala isi hati kami. Dan kami juga Tuhan mau bawa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan mulai dari presiden, wakil, para menteri dan jajaran pemerintahan lainnya. Kau mau bawa kepadamu Tuhan, berikan kesehatan, kebijaksanaan senantiasa Tuhan. Biarlah melalui kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintahan negeri kami Tuhan, itu adalah hikmat daripadamu saja Bapa. Biarlah melalui mereka Tuhan Yesus, negara kami dapat terus berkembang, negara kami dapat terus bertumbuh. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk virus yang saat ini masih menimpa negara kami. Kami mau ucapkan berkat untuk Indonesia Tuhan, biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hilangkan virus COVID dari negara kami Bapa. Biarkan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang sertai seluruh warga kami Tuhan, agar mau mematuhi peraturan pemerintahan Bapa. Biarlah segera Tuhan COVID-19 pergi dari negara kami Bapa, dan negara kami bisa kembali seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, bila Engkau membiarkan kami menerima semua ini, Engkau juga akan memampukan kami melewati ini semua. Dan kami juga mau berdoa buat gereja kami Tuhan Yesus, tempat di mana kami beribadah. Kami mau ucapkan berkat Tuhan, biarlah melalui gereja ini nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Kau berkati setiap kursi-kursi yang kosong Tuhan Yesus, biarlah Engkau isi Tuhan dengan jemaat yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan persekutuan mulai dari kaum bapak, kaum ibu Youth for Christ sampai sekolah minggu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya pada saatnya nanti Bapa kami dapat kembali beribadah di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gedung gereja kami ini Tuhan Yesus. Ini pergumulan kami Tuhan, bahwa kami akan merenovasi tempat ibadah kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membantu kami Tuhan Yesus. Engkau sediakan Tuhan mulai dari dana hingga peralatan, hingga waktu yang tepat untuk kami bisa membangun gereja ini. Biarlah Tuhan gereja ini bisa menjadi tempat di mana nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Dan kami juga mau berdoa untuk keluarga dari Bapak Ibu Gembala Sidang Tuhan Yesus, Engkau yang pakai mereka lebih lagi. Engkau berikan kesehatan senantiasa, berkat yang melimpah Tuhan, panjang sabar dan bijaksana yang hanya daripada-Mu saja. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Sulis Tuhan, Ibunda Tante Yohana, orang tua dari Ibu Indah Tuhan Yesus, dan juga Saudara Saud, Bapak Sianipar dan juga Bapak Huta Soid. Bapak, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang sembuhkan melalui setiap dokter maupun obat-obatan yang mereka minum. Kami percaya kuasa-Mu ada di sana Tuhan. Kau berkati juga keluarga yang menjaga mereka. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan agar tetap terus dapat menyertai mereka dalam proses pemulihannya. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan, Dr. Tasya dan Saudari Novita yang bertugas Tuhan sebagai tenaga medis. Kau mau ucapkan berkat buat mereka. Kira Tuhan yang jaga lindungi mereka, Tuhan yang sertai dalam pekerjaan mereka. Kau berikan kesehatan senantiasa agar pada waktunya nanti mereka dapat berkumpul dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami juga berdoa untuk Youth for Christ Tuhan, untuk kami yang saat ini melayani-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus, Kau tilik setiap hati kami. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau tambahkan lagi talenta kami. Biarlah melalui kami Tuhan Yesus semakin banyak orang yang diberkati. Melalui kami juga Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Kau berkati kami, jaga lindungi kami kemanapun kami pergi. Berikan kami kesehatan senantiasa Bapa agar kami dapat terus melayani-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk new normal yang akan diterapkan di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk rakyat Indonesia ini dalam nama Yesus. Biarlah mereka mau mengikuti peraturan yang ada. Biarlah dalam menjalani new normal ini Tuhan Yesus, penyertaan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Biarlah ini benar-benar menjadi awal yang baru bagi kami. Dan melalui ini semua Tuhan Yesus, Indonesia akan pulih. Dan ekonomi Indonesia juga akan berangsur-angsur membaik. Kami juga akan berdoa Tuhan untuk pembukaan tempat ibadah yang sebentar lagi akan berlangsung. Kau berkati rumah-rumah Tuhan di mana nama-Mu dimuliakan, di mana nama-Mu ditinggikan. Kau berikan persiapan yang matang
Tuhan Yesus, Kau berkati juga jemaatnya. Biarlah pada saatnya nanti Tuhan kami dapat bersama-sama kembali berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu senantiasa melindungi kami. Biarlah dalam beribadah Tuhan Yesus, kami tetap dalam lindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang akan terus mendengar setiap seruan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita sembah Tuhan. Kita bawa sukacita kita pada hari ini ke dalam persekutuan kita dimanapun. Kita tunjukkan bahwa kita telah menjadi teladan dan terang. Dan kita terus mengejar hadir Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Amin. Mari datang pada Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah minggu pada hari ini. Tetaplah percaya akan setiap mukjizat yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya dan berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan penyertaan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan indah bersama Roh Kudus, memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.